Innalhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babun fi ghazwati Thaif. Bab tentang perang Thaif. Thaif ini satu daerah dekat yang kemarin Hunain. Jadi sesudah perang Hunain kemudian menuju perang Thaif. Tapi perangnya tidak terus sampai kalah musuh, mengingat Nabi SAW melihat para sahabat tidak mungkin menaklukkan Thaif. Hunain saja yang kemarin ketar-ketir ya, hampir-hampiran kalah, apalagi ini Thaif, karena mereka di benteng kuat, mereka pemanah dari atas, sedangkan Nabi menyerang dari bawah. Jadi secara teori perang tidak mungkin menang. Dan Thaif ini satu kota besar ya, bahkan lebih besar daripada Makkah. Ada di ayat Al-Quran, laula unzilal kitab ala rajulim minal qaryataini azim. Mengapa kitab ini nggak diturunkan ke seseorang di antara dua kota yang besar? Itu salah satunya adalah Thaif. Jadi lebih maju secara peradaban dibanding Makkah pada zaman itu. Dan Nabi SAW di masa awal beliau di Makkah, di masa akhir, maksud saya di masa awal di periode Makkah, sesudah wafat Siti Khadijah, Abu Thalib, ketika merasa bahwa dakwah di Mekah mentok, itu Nabi sempat berpikir untuk dakwahnya diluaskan ke daerah Thaif. Tapi Nabi tidak mendapatkan hasil, malah mendapatkan luka-luka yang parah ya, sampai berdarah, dilempari batu. Dan Nabi terusir, yang hadisnya sudah kita bahas dulu, di mana malaikat Jibril kemudian datang dengan malaikat gunung. Kata malaikat Jibril, saya ditemani oleh malaikat gunung yang sudah mendapatkan wewenang dari Allah. Seandainya gunung harus ditindihkan kepada penduduk Thaif, sekarang juga akan dilakukan. Tapi Nabi SAW malah berdoa, aku berharap akan keluar dari keturunan mereka orang-orang yang mentauhidkan Allah. Jadi dari sana terus diaminkannya ku malaikat bahwa Thaif itu ditaklukkan atau tidak ditaklukkan, ujung-ujungnya nanti penduduknya masuk Islam semua. Dan di perang Thaif ini pun Nabi tidak memaksakan diri untuk menaklukkan Thaif, karena memang tidak mungkin ya, secara logis pasti kalah. Dan tidak boleh kan bunuh diri tidak boleh. Maka Nabi kemudian menyuruh sahabat pulang, dan tidak berapa lama kemudian nanti tokoh-tokohnya datang ke Madinah dan menyatakan masuk Islam. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma qol hasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla Thaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengepung penduduk Thaif. Falam yanal minhum syai'a. Nabi tidak mendapatkan kemenangan sedikit pun ya, karena susah ya. Secara teori memang gak mungkin ini benteng kuat,
ini pasukan Nabi di bawah ya, nggak bisa menembus benteng. Dulu kan belum zamannya katapel badag deh, itu belum zamannya itu. Berbeda dengan nanti di masa berikutnya, berabad-abad berikutnya, ketika Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel tuh, karena sudah ada zaman katapel api tehnya. Itu zamannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ya, ketika menaklukkan Yerusalem. Jadi zaman itu belum ada senjata api, belum ada yang bisa untuk mendobrak ya. Jadi ya sudah, pulang lagi. Ketika tidak mungkin ditembus. Faqala inna qafiluna insyaallah ta'ala. Kata Rasul, insyaallah kita akan pulang besok. Qala ashabuh, para sahabatnya protes ya, karena para pejuang ulung. Narji' walam naftatihu, masa kita pulang sebelum menang? Gitu. Masa kita pulang mau menyerah begitu saja? Wa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kata Rasul, ughdu 'alal qital, ya kalau begitu besok silakan kalian berperang lagi. Faghadau 'alaihi, lalu besoknya mereka menyerang lagi ya, berusaha membuka benteng Taif lagi. Fa asabahum jurah, ternyata menimpa para sahabat luka-luka ya, sahabat banyak yang terluka parah. Nya hese atuh da ieu di luhur main tembak, urang teu bisa nembak ka luhur. Tidak punya tempat persembunyian para sahabat, hari mereka bersembunyi di balik benteng. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, inna qafiluna ghadan, kita pulang besok. Qala fa'ajabahum dzalik, hal itu mengagetkan para sahabat. Fadhika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tersenyum ya. Jadi mun bahasa Sunda mah Rasul teh cekenge ya, balik-balik gitu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat pulang karena sayang, bukan berarti pengecut. Yang dilarang itu kalau bertemu berhadapan, idza laqitum fi'atan fathbutu, harus tetap dan tidak boleh lari ya. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan, zahfan itu berhadapan. Fala tuwallumul adbar, tidak boleh kamu memalingkan tubuh kamu, malik tonggong kabur, nggak boleh. Kalau ini mah udah nggak berhadapan, ini mah mau menaklukkan, dan hukum perangnya tidak wajib ya, hukum perangnya sunat. Yang wajib itu kalau musuh menyerang tanah air kita wajib, atau yang tadi bertemu tatap muka di medan perang itu wajib, nggak boleh lari. Kalau lari haram, dosa besar kan. Di hadis dosa besar yang 7, yang ketujuhnya al-firar minaz zahaf, melarikan diri dari medan perang. Az-zahaf itu medan perang yang terbuka ya, itu nggak boleh. Kalau ini mah ada, ini berlindung di balik benteng, ini sahabat di luar benteng, secara logika gak mungkin menaklukkan, jabah sahabat sudah pada lelah, maka boleh ya. Terlebih sebagaimana tadi sudah dibahas, Nabi SAW tahu make perang atau make perang Taif itu nanti pasti akan masuk Islam semuanya, dan ternyata betul, tidak perlu dengan perang kemudian penduduk Taif masuk Islam. Ini menunjukkan bahwa tidak selamanya perang yang dipimpin Nabi itu menang. Jadi kembali ke hukum duniawi, mungkin menang, mungkin eleh. Ya di Al-Qur'annya juga begitu. Iyang surkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum
famang dalladzi yansurukum min ba'di. Jadi sok we musyawarah dalam konteks ayat itu kan musyawarah dalam perang, tapi tidak kemudian dijamin ya bahwa musyawarah untuk membicarakan strategi perang itu akan membuat kemenangan, ya tidak dijamin, ya bahwa kata Allah iyang surkumullah, mungkin Allah menolong, mungkin juga wa iyakhzulkum, mungkin juga Allah menghinakan, ya. Jadi menghinakan itu membuat kalah. Contohnya ya perang Uhud, ya itu kan di babak keduanya, di leg keduanya kalah. Atau di sini termasuk perang Taif. Perang Taif Nabi mungkin menang, ya. Dan di sini juga menunjukkan bahwa dalam strategi perang di zaman Nabi SAW sekalipun itu pertimbangannya pertimbangan logis saja, bukan pertimbangan nafsu jihad. Wah kita nggak boleh pulang, merdeka atau mati. Merdeka atau mati itu lamun orang dijajah ku Belanda baheula, ya. Merdeka kan tidak wajib, berperangnya cuma sunnah muakkadah. Maka dari itu kalau kata udah pulang lagi, pulang, ya. Bukan berhadapan zahfan. Babun adadu ghazawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagian akhir ya dari bab perang. Nanti berikutnya kita masuk bab politik, ya. Jumlah peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ishaq menjelaskan Abdullah bin Yazid keluar untuk istisqa, yastaqi bin nas, istisqa bersama jamaah, bersama masyarakat. Fasalla rakaataini, salat 2 rakaat, tsumma istasqa, kemudian istisqa, ya. Ada banyak cara istisqa sudah dibahas. Bisa di khutbah Jumat dengan mengangkat tangan, khatib dan makmum semuanya berdoa Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna sebelum diakhiri khutbah, ya. Yang kedua bisa langsung berdoa, ya, tanpa sholat, seperti ketika Nabi ada yang mengadu butuh air, langsung Nabi berdoa. Tapi yang paling baik tentu dengan sholat, dan Nabi sholat istisqa itu di musola, tidak di masjid. Yang orang ada sholat istisqa tong di masjid, ya kayak dulu yang saya ingat akhir ya, sholat istisqa di gasibu, ya, tong di busdai di gasibu. Dan bajunya jangan baju yang mewah, baju yang sederhana, dan posisi kita harus betul-betul tunduk. Garisnya begitu, mutakhasyian mutadzallilan, ya, dalam keadaan merunduk, dalam keadaan tidak berdandan mewah, ya. Makanya dulu ketika ada usulan, ketika pemuda Persis mau main dengan Persib sekalian istisqa, ya kata para ulama kita, istisqa kumaha cenah, kete loba nu dagang, ya, bari kuliner, ya bajuna aralus, ya, beraku cenah istisqa kitu. Ya bagi senang-senang. Istisqa rek senang-senang, pasti senang-senang susurakan, ya, kok mau santri mah yel-yel we tuh. Enggak bisa istisqa seperti itu. Istisqa itu harus khidmat, merendah diri, tong dangdan, pakai baju yang sederhana. Sholat 2 rakaat, beres sholat 2 rakaat, kemudian berdoa, ya. Bisa pakai khutbah, bisa juga tidak. Kalau pakai khutbah, khutbahnya mengingatkan kita untuk menegaskan bahwa hujan itu tergantung ketakwaan, ya. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Kemudian falaqitu yauma idzin Zaid bin Arqam,
aku bertemu dengan Zaid bin Arqam, kata Abdullah bin Yazid. Qala, kata dia, laisa baini wa bainahu ghairu rajul. Tidak ada di antaraku dan antara beliau kecuali seseorang. Nah, disebutkan ya siapa. Tiluan, jadi bukan 4 mata ya, 6 mata. Faqultu lahu, kam ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin perang? Qala tis'a asyrata ghazwah, 19 kali ya. Kalau secara keseluruhannya kata Imam An-Nabhani ya, dalam Nurul Yakin itu sampai 47 kali. 19 kali. Faqultu kam ghazawta anta ma'ah? Qal sab'a asyrata ghazwah. Kalau kamu berperang dengan Rasul berapa kali? 17 kali. Faqultu fama awwalu ghazwatin ghazaha. Perang apa yang pertama kali kamu ikut perang? Qala Dzatul Usair. Dzatul Usair. Fama awwalu ghazwatin ghazaha? Dzatul Usair. Dzatul Usair itu sebelum perang Badar ya. Dalam hadis yang lain Buraidah menjelaskan ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a asyrata ghazwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin perang 19 kali. Qatala fi thamanin minhunna, dan terjadi peperangannya hanya 8 kali. Sisanya yang musuh kabur ya yang ada di surat Al-Hasyr. Ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil qura fama aujaftum alaihi min khayliw wala rikab walakinna Allah yusallitu rusulahu ala may yasha. Itu mah harta rampasan perang itu mah bukan hasil kuda kamu, khayl bukan hasil unta kamu, dan terjadi perang musuh geus kabur manten. Walakin Allah yusallitu rusulahu ala may yasha. Hanya Allah itu yang memberikan kuasa kepada, memberikan ketakutan ke musuh yang dia kehendaki. Jadi Rasul datang, musuh kalalapur. Maka fai itu nanti hukumnya tidak ada humus. Kalau humus 20% disetorkan ke Rasul, sisanya 80% oleh sahabat. Kalau fai semuanya disetorkan ke Rasul. Ini menggambarkan ya seperti yang sering saya jelaskan bahwa zaman Rasul itu zaman perang. Maka kalau ada gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpakaian compang-camping ya, tambalan ya, ada tapak lukanya, itu karena zamannya memang zaman seperti itu. Bukan berarti sunnah ustad bajuna kudu dekilop dekuma tamalannya aya urut getih ya, teu diganti. Zamannya zaman perang, persis seperti guru-guru kita dulu lah ya. Pak Nasir pan dilantik menteri make jas ditambal, itu terkenal. Karena memang can usum atau tukang jasnya jika ayeuna tidak kemudian jadi dalil ustad memakai jasnya tambalan. Zamannya zaman perang. Dan ini juga yang menjadi penjelas mengapa banyak fakir miskin di zaman Rasul, sehingga Rasul tidak mau hidup kaya karena memang standarnya standar fakir miskin di zaman itu ya. Hari ayeuna mah alhamdulillah nu mara miskin di bari saara rudud ya, bisa boga TV, boga HP. Miskin-miskin ge boga HP, boga kuota, lalajo YouTube, apal, update. Ya. Itu standar miskin hari ini. Piraku usad teu boga HP. Entah aya ududna mah. TV gitu. Jadi itu standarnya. Kemudian yang kedua, ini juga yang sering dijelaskan dulu bahwa mengapa Rasul memotivasi jihad tapi kok Rasul cuma 19 kali. Jawabannya
di hadis Rasul yang lain, aku ini sebetulnya ingin setiap kali perang ikut perang, tapi laula an asyqa ala ummati, takut memberatkan umatku, ya. Karena kalau Nabi perang itu wala yatakhallafu an nafsih, ya. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Enggak boleh, ya, ayatakhallafu an Rasulillah wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Kalau Rasul ikut perang, semua wajib fardu ain ikut perang, kecuali al-a'ma, laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraj. Jadi yang tadi Zaid bin Arqam cuma 17 kali, berarti yang 2 kalinya sedang sakit. Kalau tidak sakit wajib ikut perang. Makanya perang Tabuk nupang jauhna ka Romawinya. Romawi dulu kan daerah Suriah, Tabuk daerah perbatasan Yordania, Sam, ya. Ke sana itu semua ikut. Sahabat yang tidak ikut itu divonis munafik di surat At-Taubah, kecuali 3 orang. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Sisanya kurang lebih 80 orang itu orang-orang munafik, ya, kata Rasul. Semua wajib ikut. Mun Rasul ngilu perang wae karunya ngeberatkeun para sahabat, berarti harus selalu ikut perang. Sisanya kan kata Allah sendiri, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Jangan ikut perang semua, tuh harus ada yang fokus tafaqquh fiddin. Mun Rasul perang wae mah tuh moal anu tafaqquh fiddin, ya, semuanya harus ikut perang. Maka dari itu hanya di beberapa peperangan yang penting yang Rasul harus turun, maka beliau memimpin perang tersebut. Ini penutup dari bab perang, ya. Setelah berapa lama nih, kurang lebih setahun, insyaallah kita sambung di kajian berikutnya dengan bab tentang politik dan pemerintahan. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.